Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novia, NPM 719212942. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Hubungan pasar dengan koperasi, yaitu produsen atau anggota koperasi bisa saja menjual sendiri produk ke pasar. Namun, akan lebih efektif dan efisien jika produsen atau anggota koperasi itu melibatkan koperasi itu sendiri dalam permasalahan pemasarannya. Nah, karena tugas koperasi adalah melakukan interaksi dengan pasar, memasarkan barang yang menjadi produksi dan produksi dari anggota koperasi atau produsen dengan perhitungan bila mana terjadi, maka keuntungan yang akan diperoleh oleh anggota koperasi itu, dan sebaliknya bila mana terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama dengan anggota koperasi. Selanjutnya yaitu ada pengertian dan struktur pasar. Nah, kalian tahu apa itu pasar? Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna, dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ini terdapat tiga, yaitu monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Untuk pasar persaingan sempurna, koperasi dalam persaingan pasar sempurna ini, suatu pasar disebut bersaing sempurna jika terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun dari mereka dapat mempengaruhi harga, dan berlaku barang yang dijual di pasar adalah homogen. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama adanya penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan yang kedua produk yang dijual perusahaan adalah homogen, yang ketiga perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar, dan yang terakhir yaitu para pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna. Ciri-ciri tersebut ada juga strategi koperasi dalam persaingan sempurna, yaitu apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur persaingan sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Dalam pasar persaingan sempurna, koperasi harus memiliki kemampuan inovatif superior dan harus mampu bersaing dalam hal biaya. Yang selanjutnya yaitu ada pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna sudah saya tadi sebutkan ada tiga. Yang pertama itu pasar monopoli, dan sebagaimana ciri-cirinya dalam koperasi pasar monopoli ini yaitu perusahaan penjual atau yang menghasilkan produk hanya satu. Terus yang kedua tidak ada produk substitusinya. Yang ketiga, konsumen produk yang monopoli adalah banyak. Yang terakhir adalah memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Strategi koperasi dalam pasar monopoli ini harus memiliki kemampuan inovasi yang lebih tinggi. Koperasi juga mampu mengurangi biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan biaya perusahaan lain, dan koperasi harus bisa mewujudkan keunggulan-keunggulan lain yang belum pernah ada. Untuk koperasi dalam monopolistik ini, pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Nah, penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas. Namun, setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya.
Terdapat ciri-ciri pada pasar monopolistik ini yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar, dan yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan diferensiasi produk. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga, dan yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar, dan yang terakhir adalah promosi penjualan harus aktif. Ciri tadi ada pula strategi koperasi dalam pasar monopolistik ini, yaitu koperasi yang ingin memaksimalkan keuntungan dalam struktur monopolistik, maka secara teoritis koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Tentu strategi dan taktik bisnis dalam promosi yang sedikit atau banyak sangat menentukan perbedaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pasar oligopoli, di mana pasar ini masih termasuk dalam persaingan pasar tidak sempurna. Nah, pasar oligopoli ini dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Nah, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Harga barang di pasar relatif sama, produsen baru kesulitan masuk pasar dan membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ini yaitu yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar, yang kedua, hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar, yang ketiga, umumnya adalah penjual besar yang memiliki modal besar, dan selanjutnya itu produk yang dijual bisa bersifat sejenis namun bisa berbeda mutunya. Selanjutnya adanya hambatan bagi pesaing baru. Selanjutnya itu adanya saling ketergantungan antara perusahaan, dan yang terakhir, periklanan sangat penting dan intensif. Dan ciri-ciri ada pula strategi koperasi dalam pasar oligopoli ini, yaitu strategi di dalam pasar oligopoli ini sebagai retailer atau pengecer dikarenakan untuk terjun ke dalam pasar oligopoli. Nah, diperlukan modal yang sangat besar. Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk berbagai jenis dari beberapa produsen. Keuntungan diperoleh dari laba penjualannya. Yaitu pengertian kewirakoperasian. Nah, kewirakoperasian ini adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Fungsi dari kewirakoperasian ini yaitu kewirakoperasian arbitrase, yang kedua kewirakoperasian rutin, dan yang ketiga kewirakoperasian inovatif. Nah, untuk tipe kewirakoperasian ini yaitu kewirakoperasian anggota-anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional, dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi. Yang terakhir yaitu kewirakoperasian katalis sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi kendati pun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Nah, seorang katalis biasanya adalah seorang altruis, yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dalam perkataan atau dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.